Selamat datang di mata kuliah Basis Data 1. Perkenalkan, nama saya Meliana Kristianti. Saya akan mendampingi teman-teman di mata kuliah Basis Data 1. Untuk mata kuliah Basis Data 1, bobot penilaiannya adalah sebagai berikut. UTS 25%, UAS 25%, dan KAT 50% diambil dari praktikum dan tugas kelas. Mari kita mulai pembelajarannya. Apa itu data? Data adalah fakta mengenai objek, orang, dan lain-lain. Data dinyatakan dengan nilai, angka, deret karakter, atau simbol. Contohnya seperti tabel berikut ini. Apa itu informasi? Informasi adalah hasil analisis dan sintesis terhadap data. Data yang telah diorganisasikan ke dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan seseorang. Contoh dari informasi adalah sebagai berikut. Informasi dapat dinyatakan dengan berbagai bentuk, seperti diagram pie, diagram batang, dan yang lainnya. Selanjutnya, apa itu metadata? Metadata adalah data yang mendeskripsikan karakteristik atau properti dari data lain. Jadi, di sini kita belajar tentang basis data yang merupakan kumpulan informasi atau berkas data. Basis data terorganisasi ke dalam tata cara yang khusus dan terkomputerisasi. Pada awal penerapan sistem komputer, sekelompok rekaman disimpan pada sejumlah berkas secara terpisah. Ini disebut sebagai sistem pemrosesan berkas. Contohnya, program komputer yang digunakan di perusahaan retail. Mereka memerlukan paling sedikit 3 aplikasi, order filing, invoicing, dan payroll. Pada gambar ini, teman-teman dapat melihat sistem pemrosesan berkas di perusahaan retail. Kalau dilihat di sini, berarti ada terjadi duplikasi data untuk data customer. Dengan demikian, ada kekurangan dari sistem pemrosesan berkas. Kekurangannya yaitu terjadi duplikasi data, di mana setiap program aplikasi menggunakan data tersendiri. Ada keterbatasan untuk berbagi data, ketidakkonsistenan data, dan kurang luasnya dalam pengembangan. Solusi pemrosesan basis data yang dimaksud untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem pemrosesan berkas disebut DBMS. DBMS singkatan dari Database Management System. Secara umum, DBMS diartikan sebagai suatu program komputer yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, menghapus, memanipulasi, dan memperoleh data atau informasi secara praktis dan efisien. Berikut ini merupakan perbandingan sistem pemrosesan berkas dengan DBMS. Dengan DBMS, kemubaziran data dapat terkurangi. Integritas atau konsistensi data meningkat, independensi data juga bisa berarti bahwa data tidak tergantung pada data lain dan berbagi data. Ini merupakan keuntungan dari DBMS. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai abstraksi data. Salah satu tujuan dari DBMS adalah untuk menyediakan fasilitas dalam melihat atau menikmati data untuk pemakai atau user. Untuk itu, sistem tersebut akan menyembunyikan detail tentang bagaimana data disimpan dan dipelihara. Karena itu, seringkali data yang terlihat oleh pemakai sebenarnya berbeda dengan yang tersimpan secara fisik. Abstraksi data merupakan tingkatan atau level dalam melihat data di sebuah sistem basis data. Ada 3 lapis abstraksi data. Level fisik merupakan level terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. Pada lapisan inilah struktur data dijabarkan secara rinci. Pada level logik, lapisan ini menjabarkan data apa saja yang sesungguhnya disimpan pada basis data.
dan juga menjabarkan hubungan-hubungan antar data. Level ini biasa dipakai oleh database administrator. Dan level yang tertinggi pada abstraksi data adalah level penampakan. Pada lapis ini, pengguna hanya mengenal struktur data yang sederhana yang berorientasi pada kebutuhan pengguna. Data yang dikenal oleh masing-masing pengguna bisa berbeda-beda dan barangkali hanya mencakup sebagian dari basis data. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai model basis data. Model basis data menyatakan hubungan antar rekaman atau record yang tersimpan dalam basis data. Istilah lainnya yaitu struktur data logis. Ada beberapa model basis data. Yang kita bahas yaitu yang Entity Relationship Model dan Relational Model. Berikut ini merupakan contoh Entity Relationship Model. Selanjutnya, kita membahas mengenai Relational Model. Model ini menggunakan sekumpulan tabel berdimensi 2, dengan masing-masing relasi tersusun atas baris dan kolom. Berikut ini merupakan contoh model relasional. Bahasa basis data dipilah ke dalam dua bentuk, yaitu Data Definition Language atau DDL dan Data Manipulation Language atau DML. Data Definition Language menspesifikkan struktur atau skema basis data. Ini adalah bahasa untuk membuat tabel baru, membuat indeks, mengubah tabel, menentukan struktur penyimpanan tabel, dan yang lainnya. Hasil dari kompilasi perintah DDL adalah kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus yang disebut kamus data. Kamus data adalah suatu metadata dan akan selalu diakses dalam suatu operasi basis data sebelum suatu file data yang sesungguhnya diakses. Sedangkan Data Manipulation Language berguna untuk menambah, menghapus, dan mengubah data di suatu basis data. DML merupakan bahasa yang bertujuan memudahkan pemakai untuk mengakses data sebagaimana direpresentasikan oleh model data. Ada dua jenis DML, yaitu prosedural dan non-prosedural. Prosedural mensyaratkan agar pemakai menentukan data apa saja yang diinginkan serta bagaimana cara mendapatkannya. Sedangkan non-prosedural membuat pemakai dapat menentukan data apa saja yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara mendapatkannya. Demikianlah kiranya penjelasan dari mata kuliah Basis Data 1. Terima kasih.